Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Ahmad Taufik Hidayat. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yakni mengenai waktu pembelian bahan mentah atau bisa disebut dengan recorder point. Jadi begitu. Jadi pada pembahasan kali ini, untuk menjaga kelancaran suatu perusahaan, pihak perusahaan itu tidak hanya menentukan jumlah bahan mentah yang akan diproduksi. Jadi di sini pihak produsen atau pihak perusahaan juga harus menentukan saat atau waktu yang pas bila mana nanti bahan mentah yang digunakan itu bisa digunakan sebaik atau semaksimal mungkin. Jadi begitu. Atau bahan mentah tersebut bisa digunakan pada saat dibutuhkan atau pas pada saatnya. Jadi untuk itu sudah dijelaskan atau sudah termaktub dicontohkan pada contoh di bawahnya. Jadi kurang lebih begitu. Oke, untuk bahan mentah itu sendiri, bahan mentah yang terlambat juga merugikan pihak perusahaan. Begitu pula bahan mentah yang datang lebih awal dari pihak perusahaan, mereka membutuhkan bahan mentah tersebut pada saat itu, jadi lebih awal dari deadline atau waktu yang telah ditentukan. Itu pun juga merugikan pihak perusahaan. Jadi untuk menanggulangi atau untuk mengantisipasi datanya itu, pihak perusahaan harus menyiapkan tempat atau lahan yang nanti digunakan untuk penyimpanan ekstra, serta pihak perusahaan juga harus menanggung biaya pemeliharaan atau bahan ekstra untuk hal tersebut. Jadi begitu. Jadi untuk itu, oleh karena itu perlu dipelajari dari pihak perusahaan, yakni beberapa faktor yang nanti akan mempengaruhi hal tersebut. Oke, yang pertama kita bisa masukkan yakni stock out cost atau biaya kekurangan bahan mentah. Kemudian extra carrying cost atau biaya penyimpanan tambahan. Kemudian ada lead time atau waktu tunggu. Jadi itu. Oke, saya akan mengulas satu persatu, dimulai dari biaya kekurangan tambahan atau biaya kekurangan bahan mentah, stock out cost. Jadi di sini biaya yang terpaksa harus dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datangnya lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Contohnya, bila perusahaan membeli dengan cara biasa, harga per unit bahan mentah dikatakan sebanyak 50.000. Kemudian bila membeli dengan cara mendadak, harganya bisa mencapai 53 rupiah, maka selisih biaya tersebut adalah 3 rupiah. Nah, hal inilah yang nanti mungkin akan membuat pihak perusahaan bisa rugi dengan sekitar nominal tersebut. Oke, yang kedua ada biaya penyimpanan tambahan atau kita sebut dengan extra carrying cost. Biaya yang dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datang lebih awal atau lebih dari yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bahan mentah yang datangnya lebih awal itu tadi, maka pihak perusahaan harus menyediakan tempat ekstra atau tempat untuk penyimpanan bahan mentah yang telah dipesan awal tadi. Jadi begitu. Oke, yang ketiga ada waktu tunggu atau lead time. Biaya yang dikeluarkan perusahaan karena bahan yang dipesan datang lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, bahan mentah datangnya lebih awal atau lebih cepat, maka perusahaan harus menyediakan tempat penyimpanan ekstra serta biaya pemeliharaan dan kemungkinan lain yang berhubungan dengan adanya penyimpanan ekstra tersebut. Selain faktor 2 itu ya tadi waktu tunggu atau lead time, waktu pemesanan bahan mentah.
harus perhatikan berapa lama waktu menunggu. Bahan mentah yang dipesan datang sejak pesanan dikirim sampai bahan mentah datang ke perusahaan. Kira-kira jangka waktu sejak dilakukannya pemesanan sampai datang bahan mentah yang dipesan dan siap untuk digunakan dalam proses produksi. Jadi begitulah 3 faktor yang harus diperhitungkan dari pihak perusahaan, yang mana nanti akan mempengaruhi recorder pointnya atau waktu yang tepat dalam pembelian bahan mentah, serta untuk pemesanan agar tidak menciptakan suatu kerugian dari pihak perusahaan tersebut. Jadi kurang lebih begitu dari saya mengenai pembahasan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.